Satu di atas, dua di atas, dua di atas, dua di atas, Len. Di atas dulu, di atas dulu, di atas dulu. Di atas dulu. Tunggu. Yang ini laki-laki lah. Yang laki-laki. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2013 sampai dengan 2023, Apiyadi Siregar, menyoroti perlakuan hukum terhadap Risma Siahaan usai jemput paksa Kejaksaan Negeri Medan viral di media sosial pada Rabu 23 April 2025. Apiyadi Siregar mengatakan Risma Siahaan hanya menguasai tanah dan bangunan warisan almarhum mertuanya, tetapi justru tersangka dugaan korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia, di mana dokumen laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia menyebut PT Kereta Api Indonesia tidak bisa menunjukkan alas hak dan tidak mempunyai dasar klaim aset negara di Jalan Sutomo nomor 11 Kota Medan. Selain sorotan, ia menilai ada kepentingan Kejari Medan sehingga harus campur tangan menetapkan Risma Siahaan dan saudaranya Reborn Tua Siahaan tersangka penguasaan aset PT KAI, apalagi saat ini seputaran kawasan objek perkara mendadak pusat bisnis kuliner. Sementara Risma Siahaan, seorang nenek lanjut usia menempati warisan mertuanya Washington Sitompul, dijadikan tempat mengais rezeki sesuap nasi hari tua. Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, seharusnya Risma Siahaan sudah berhak mengajukan sertifikat hak milik atas objek tanah tersebut. Di sisi lain, Apiyadi Siregar sangat prihatin melihat usia ujur dan kondisi kesehatan Risma Siahaan, tetapi justru diperlakukan kurang manusiawi, diseret paksa dan digotong seperti pelaku tindak pidana kejahatan. Untuk itu, Apiyadi meminta Kepala Kejaksaan Negeri Medan Fajar Syahputra dan PT KAI menghormati hak individu Risma Siahaan dan bertindak tidak main barbar. Pertama tentu kita sangat setuju kalau permasalahan ini harus diselesaikan ya dengan baik. Apalagi kasus ini sudah sekian lama berlangsung ya. Jangan dibiarkan masalah ini terus menjadi kasus yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu penyelesaian yang dimaksud itu harus didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia ya. Jadi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus ini, terutama pihak kejaksaan maupun PT KAI dalam menyelesaikan masalah ini harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, perundang-undangan ya, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, dari hasil apa ya? Yang ketiga, saya melihat bahwa sudah ada proses penyelesaian ini ya, dilakukan oleh misalnya lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia. Saya melihat bahwa tentu Ombudsman saya lihat waktu itu didasarkan mengacu pada ketentuan peraturan. Artinya gini, bahwa untuk mengetahui kepemilikan atas sebuah objek tanah tentu harus dilihat dari alas haknya. Ya. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Harus dilihat dari siapa kepemiliknya gitu. Dalam proses tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman sebetulnya sudah sangat bagus ya, bahwa pihak Ombudsman sudah meminta pihak PT Kereta Api Indonesia untuk menunjukkan alas hak mereka BUMN itu atas kepemilikan objek tanah. Sudah sangat bagus sebetulnya, dan itu sebetulnya momentum buat PT KAI untuk secara sah untuk menguasai, memiliki tanah itu untuk atau menyelesaikan persoalan itu dari konflik itu. Jadi kalau saja pada saat itu mestinya langsung saja PT KAI untuk menunjukkan alas hak mereka, apakah itu sertifikat atau apakah namanya ya, pokoknya alas hak yang diakui dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sayangnya kan sesuai surat Ombudsman yang saya baca, bahwa sampai Ombudsman menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP, justru PT KAI tidak bisa menunjukkan
apa yang menjadi alas hak mereka untuk mengklaim objek kasus itu sebagai tanahnya. Dan PT KAI juga tidak bisa menunjukkan dasar bahwa objek perkara itu, tanah yang menjadi objek perkara itu sudah masuk dalam aset negara yang terdaftar atas nama PT KAI. Ini sebetulnya yang menjadi persoalannya. Lalu apa yang menjadi dasar bagi PT KAI untuk mengklaim itu? Dan kemudian lalu apa pula dasar bagi kejaksaan untuk menyebutkan atau menetapkan Risma Siahaan sebagai tersangka? Padahal PT KAI sendiri tidak bisa menunjukkan bahwa itu, tidak bisa menunjukkan alas hak yang sah sesuai peraturan perundangan pertanahan bahwa objek tanah perkara itu adalah aset PT KAI, dan juga tidak bisa ditunjukkan bahwa tanah itu sudah menjadi aset negara atas nama PT KAI. Sementara di sisi lain, Risma Siahaan sudah kita ketahui bahwa dia sudah puluhan tahun di situ penghuni, bertempat tinggal, menguasai bertempat tinggal. Sebagaimana kita ketahui kan, aturan dan ketentuan perundang-undangan kita tentang kepemilikan tanah itu kan salah satu alat bukti atas kepemilikan itu adalah penguasaan fisik. Jadi Risma sendiri sudah puluhan tahun tinggal di objek perkara. Kalau mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebetulnya Bu Risma Siahaan sudah bisa mengajukan proses sertifikasi atas objek perkara itu. Nah itu, jangan jadi pemerintah atau siapa aparat hukum pun tidak boleh sembarang mengusir orang ya, atau apalagi menetapkan orang tersangka tanpa dasar yang kuat, yang jelas ya. Saya melihat bahwa Risma Siahaan itu karena dia sudah memiliki atau menguasai objek perkara itu selama puluhan tahun, saya kira dia juga punya hak atas tanah itu. Kalau PT KAI sebagai BUMN, saya justru meragukan PT KAI sebagai BUMN sebagai pemilik. Kenapa dalam ketentuan peraturan perundangan itu, misalnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001 kalau nggak salah ya, tentang pendaftaran tanah itu, di situ disebutkan ada kewajiban ya bagi pemilik lahan, misalnya itu apakah HGU dan sebagainya ya, mereka tidak boleh menelantarkan tanahnya. Misalnya PT KAI kalau mengakulah dia memiliki tanah itu, dia tidak boleh menelantarkan tanah itu, kuasai. Faktanya kan objek tanah itu kan bukan dikuasai oleh PT KAI, terlantar malah sesungguhnya. Dan sehingga kemudian yang menguasai siapa? Pihak lain, ya, orang lain, yaitu Risma Siahaan. Jadi saya berharap supaya proses penyelesaian ini dilakukan dengan baik ya, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Semua mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tahapan-tahapan atau tindakan-tindakan penyelesaian seharusnya lah kita mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Apalagi ini kejaksaan sebagai penegak hukum. Tentunya Kejari Medan sebagai aparat penegak hukum mengedepankan hak asasi manusia orang tua lanjut usia. Sebelumnya Kejari Medan menetapkan Reborn Tua Siahaan dan Risma Siahaan tersangka karena menguasai aset milik PT Kereta Api Indonesia untuk berusaha. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan, Ali Riza mengatakan PT KAI hanya mempunyai alat bukti penguasaan, bukan sertifikat. Meski demikian, Ali Riza optimis alat bukti dan keterangan ahli BPK dan BPN layak dilimpahkan ke PN Tipikor Medan. Kemarin ada kita lihat surat dari Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa PT KAI tidak memiliki hak di situ. Bagaimana pihak penyidik melihat ini, Pak? Kalau kami melihatnya kan dari alat bukti, di mana alat bukti itu kan dari keterangan saksi yang kita sudah dapatkan, keterangan ahli. Semua ahli kita periksa, mulai dari ahli keuangan negara, ahli pertanahan, kemudian ahli perhitungan kerugian keuangan negara, ahli pidana, sampai dengan KJPP. Kita lakukan pemeriksaan, dan juga saksi-saksi yang notabene yang tahu mengenai mungkin riwayat tanah tersebut, dan juga dokumen-dokumen yang kita terima, ya salah satunya mungkin yang berkaitan dengan alasannya, yaitu broadcast dan juga daftar inventaris aset, dan salah satunya yang paling penting adalah SIP. Di situ dinyatakan bahwa memang yang punya kepemilikan di situ adalah PCKA.
Jadi satu lagi Pak, apakah hanya Risma Siahaan aja yang menguasai aset di saat itu? Sama ini adiknya Ribon Siahaan, karena selain Risma menguasai aset tersebut, digunakan juga untuk usaha, salah satunya yaitu usaha dorsner atau cucian mobil, dan yang kedua adalah usaha untuk kos-kosan. Jadi para tersangka ini juga menikmati hasil dari kejahatannya tersebut. Tio Pantarigan, kuasa hukum Risma Siahaan, mengatakan ada beberapa indikasi kejanggalan penetapan kliennya tersangka korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia, di mana PT KAI tidak mempunyai alas hak kepemilikan dan bukan pihak yang menguasai fisik tanah. Berdasarkan bukti surat dan fakta hukum, PT KAI belum dapat menunjukkan dasar kepemilikan tanah. Sementara tanah dan bangunan ditempati Risma adalah warisan almarhum mertuanya Wasington Sitompul sejak tahun 1960. Adapun tagihan pajak bumi dan bangunan atas nama almarhum Maringan Sitompul, suami Risma Siahaan, senilai Rp48.180.000 pada tahun 2023 dan sebelumnya tidak pernah menunggak. Makanya saya bingung, dari mana kerugian negara dihitung? Karena Rp1 pun secara real begini dimintakan sama atau digelapkan atau diambil duit negara itu tidak ada. Klien kami ini dan mertuanya dan suaminya hanya menempati menguasai tanah itu sejak tahun 1960. Artinya seharusnya PT KAI berterima kasih kepada pihak keluarga Wasington Sitompul ya. Ya begitulah menurut saya itu. Ya. Walaupun ini sudah ditetapkan Kejari Medan, status klien kami ini juga tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Surat penahanannya sejak dari tanggal 17 April 2024. Pada saat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bandung karena klien kami ini pingsan di dalam hutan. Ya. Jadi kami berharap dan memohon kemanusiaan dan berkemanusiaan dalam penegakan hukum itu diutamakan. Apa tendensius seorang nenek tua ini yang sudah sakit-sakitan dilakukan penahanan atau dipenjara? Karena objek perkaranya tetap ada di situ, bukan nggak ada begitu. Itu aja. Semoga ada rasa hati kemanusiaan, hati kenurani dan berkemanusiaan terhadap nenek tua ini. Tapi menurut Kasipiksus tadi bahwa nenek itu katanya sudah sehat, hanya pura-pura pingsan katanya. Apa betul? Kalau itu saya tidak tahu. Karena saya sampai detik ini juga belum bisa ketemu dengan klien saya di rutan. Pada saat itu saya ketemu dengan klien saya itu di Rumah Sakit Bandung. Klien kami ini, Risma Siahaan, tidak pernah menempati tanah itu. Dan ini pernah dibawa permasalahan ini di tahun 2023 ya, atau 2024 lah gitu kan. Ada surat ombudsman dan surat dari Kementerian Negara, Sekretaris Negara menerangkan bahwa PT KAI tidak atau belum memiliki sertifikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Itu yang kami sampaikan di Kejari dan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumut. Namun surat kami itu nggak direspon, di mana surat kami itu juga ke jajaran Kejati Sumut untuk mengevaluasi, meninjau kembali sprindik korupsinya, mengeksaminasi, mengekspos perkara ini di penilaian dari Kejati Sumut. Tapi itu tidak juga direspon, tidak diberikan tanggapan lah secara lisan atau tertulis gitu. Sebagai penghuni juga bayar pajak juga beliau? Kalau klien kami ini beberapa tahun sudah dibayarkan pajaknya kepada Pemko Medan. Pajak bumi dan bangunan? Iya, pajak bumi dan bangunan. Makanya saya juga heran gitu kan. Di surat ombudsman dari Kementerian Sekretariat Negara sudah menerangkan itu tidak atau belum memiliki sertifikat. Nah, apa dasar hukum, secara hukum dari penyidik Kejari Medan menyatakan itu aset PT Kereta Api? Kita bicara hukum ya. Nah, terkait masalah hukum, sertifikat kepemilikan itu adalah kepemilikan yang secara hukum. Tapi kalau yang lain
Itu bukan. Contohnya seperti ground cut, itu kan bahasa Belandanya itu ya, sama dengan peta ya. Di situ kemarin saya juga mempertanyakan apakah ini benar peta yang kami peroleh, seperti yang ini. Saya mau memverifikasi begitu kepada pihak penyidik. Namun pada saat itu, pada saat saya mendampingi klien saya, anaknya, dia menunjukkan peta atau ground cut yang dibuat masa penjajahan Belanda begitu. Nah, di surat ground cut itu yang dibuat oleh penjajahan, masa itu dijadikan bukti begitu. Sebelumnya Risma Sihaan viral dijemput paksa tim Jaksa Pitsus di rumahnya. Penetapan tersangka sekaligus penahanan dibacakan sebelum digiring ke rumah tahanan kelas 2A Medan pada Kamis 17 April 2025 sore. Namun setelah tiba di rutan, Risma Sihaan tak sadarkan diri dan sontak suasana hampir ricuh karena tidak ada pertolongan medis. Lantaran pihak keluarga protes, tim Kejari Medan hendak menggotong Risma Sihaan ke mobil tahanan Kejari Medan. Sementara kondisi fisik Risma sudah tak berdaya di kursi roda. Kerugian negara, uang habis kan buat. Iya, tunggu. Aku. Siapa yang di dalam mendampingi? Dampingi, Bu. Dampingi. Jadi berikutnya, saya berharap semua pihak, termasuk Kejaksaan dan PT KAI, menghormati hak-hak orang ya, individu. Jadi hargai dan hormati hak Bu Risma Sihaan yang sudah puluhan tahun menguasai objek perkara ya. Karena yang menguasai itu bukan PT KAI. Jadi kita berharap supaya semua pihak menghargai individu atau orang lain. Jangan main barbar ya. Yang kedua, sebagai aparat penegak hukum, saya kira dalam menegakkan hukum ada juga ya rasa keadilan dan hak-hak orang ya, yang mungkin pihak-pihak yang diusut seperti Bu Risma Sihaan ini ya, bahwa dalam kondisi seperti saya lihat videonya dalam keadaan pingsan dibawa, saya kira apalagi orang tua ya, mungkin bisa paling tidak lebih manusiawi lah dalam proses penanganannya. Dokumen Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 ditujukan kepada Direktur Utama PT KAI dan Vice Presiden Divisi Regional 1 Sumatera Utara terkait dugaan malat administrasi penggusuran rumah warga di Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur. Disebutkan laporan akhir hasil pemeriksaan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara meminta PT KAI dan jajarannya memastikan dasar kepemilikan tanah dan bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Atas pengaduan Reborn Tua Sihaan, Ombudsman Republik Indonesia berharap PT KAI menunda penertiban bangunan dan mengedepankan upaya persuasif dan bila tidak mendapatkan penyelesaian, maka dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.